Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita masuk pada pertemuan kedua mata pelajaran informatika dengan materi yang sama, yaitu mengenai Microsoft Word 2007. Oke, kita langsung saja. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu menu File, Home, Insert, dan Page Layout. Oke, kita langsung masuk pada penjelasannya. Quick Access Toolbar yaitu menu yang dapat digunakan untuk menampilkan tombol-tombol yang sering digunakan pada taskbar untuk mempercepat proses pengerjaan. Biasanya dalam suatu file Word itu yang sering muncul dalam Quick Access Toolbar yaitu Save, Undo, dan Redo. Menu Save berguna untuk menyimpan file yang telah dikerjakan. Sementara menu Undo adalah membatalkan perintah terakhir yang dikerjakan. Sedangkan menu Redo adalah menjalankan kembali perintah yang telah dibatalkan sebelumnya. File menu. Di sini ada beberapa submenu daripada menu file yang bisa adik-adik perhatikan di layar. Yang bagian pertama terdapat Save, Save As, Open, dan Close. 4 fasilitas ini digunakan untuk menyimpan. Save untuk menyimpan, Save As menyimpan dengan nama lain, Open untuk membuka dokumen, dan Close untuk menutup. Sementara di submenu berikutnya terdapat New, Print, dan Recent. Fungsinya digunakan untuk membuat file dokumen baru, Print untuk mencetak dokumen, dan Recent dapat digunakan untuk membuka file-file yang pernah dikerjakan sebelumnya. Setelah itu terdapat menu Help, Options, and Exit. Menu Help digunakan untuk menampilkan bantuan yang diperlukan jika menghadapi masalah pada Microsoft Word 2007, sedangkan Option digunakan untuk membuka pengaturan yang ada pada Microsoft Word 2007 dan mengatur hal-hal teknis mengenai Microsoft Word 2007 yang berhubungan dengan apa yang sedang kita kerjakan. Sedangkan menu yang terakhir yaitu Exit digunakan untuk menutup program Microsoft Word 2007. Selanjutnya di sini terdapat menu Home. Menu Home sendiri dapat digunakan untuk mengatur pengaturan clipboard, copy, cut, paste, mengatur huruf, di mana kita dapat mengatur ukuran huruf, ketebalan huruf, kemiringan huruf, garis bawah pada huruf, besar kecilnya huruf, warna huruf, dan sebagainya. Sementara pengaturan paragraf juga kita dapat membuat paragraf rata di kiri, rata kanan, rata tengah, dan sebagainya. Dalam menu Home ini kita dapat melakukan pengaturan koreksi atau editing, di mana kita dapat menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Kita dapat menemukan kata yang kita cari di dalam suatu file walaupun begitu banyak kata yang ada di dalamnya. Selanjutnya menu Insert. Menu Insert ini sendiri artinya sisipan, di mana kita dapat menyisipkan hal-hal tertentu di dalam dokumen yang kita buat. Misalnya menu Insert ini sesuai dengan pengertiannya dapat digunakan untuk menyisipkan halaman. Jadi halaman 1, halaman 2, dan sebagainya. Kita juga dapat menyisipkan tabel
kita dapat membuat tabel pada menu ini, menyisipkan ilustrasi, dalam hal ini berarti gambar, clip art, dan grafik, memasukkan link internet, bisa juga membuat header, footer, serta memasukkan simbol-simbol, baik simbol matematika maupun simbol yang lainnya. Berikutnya itu menu page layout. Pada menu ini kita dapat menggunakan untuk mengatur tema penulisan sesuai dengan keinginan kita, mengatur ukuran kertas sesuai yang tampak pada gambar A4, A5, dan sebagainya. Kita dapat juga menentukan orientasi kertas, landscape, portrait, bisa juga mengatur halaman kertas, menambahkan watermark, menambahkan warna latar, dan kita juga bisa membuka atau membuat bingkai halaman. Selanjutnya kita akan masuk pada praktek. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada lembar kerja Microsoft Word, di mana sebelum kita masuk pada penjelasan menu file, home, insert, dan page layout, mungkin saya awali dengan penjelasan mengenai menu Quick Access Toolbar yang pernah kita bahas sebelumnya, di mana terdapat tombol save yang saya maksud seperti ini, undo, dan redo. Jika adik-adik sekalian ingin menambahkan Quick Access Toolbar, tinggal klik pada menu Customize dan bisa saja menambahkan tombol-tombol akses yang bisa adik-adik mau atau sesuai dengan keinginan. Misalnya di sini saya menambahkan tombol New, maka tombol New telah tampil pada Quick Access Toolbar. Oke, selanjutnya kita masuk pada menu File. Di sini terdapat tombol Save, digunakan untuk menyimpan. Kita akan coba klik tombol save. Di sini ada pilihan untuk mengisi nama dokumen. Kemudian jika kita telah mengisi nama dokumen, maka kita langsung saja menekan tombol save, maka dokumen yang telah kita buat akan tersimpan. Selanjutnya di sini terdapat tombol new, di mana kita akan membuat file baru. Caranya tekan tombol new. Kemudian di sini terdapat begitu banyak contoh template daripada Office, namun kita pilih saja yang blank dokumen atau dokumen kosong. Setelah itu kita tekan tombol create. Maka file baru telah terbuat. Terdapat salah satu menu yang paling sering digunakan, yaitu menu print. Di sini digunakan untuk mencetak dokumen yang telah kita buat. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada menu home. Di sini terdapat menu submenu yang paling kiri. Di sini terdapat copy paste. Saya akan memberikan contoh penggunaan menu ini. Contohnya seperti kata SMA IT Citra Umat. Kita ingin mengcopy, maka pertama-tama kita blok dulu teks yang ingin di-copy, kemudian tekan menu copy. Setelah itu kita tekan tombol paste, maka kata yang kita copy tadi sudah menjadi dua atau sudah ganda. Kira-kira contoh sederhananya seperti itu. Kemudian berikutnya itu memformat teks. Contohnya kita membuat teks yang ada ini menjadi tebal seperti ini. Dengan caranya itu, kedua, kita ingin membuat atau memformat teks. Pertama-tama, sebelum kita memformat teks, langkah pertamanya yaitu kita blok dulu teks yang ada. Setelah itu kita klik tombol
bold B, logo B, maka teks yang ada menjadi tebal. Setelah itu, jika kita ingin membuat huruf tersebut miring, maka kita tekan tombol italic, maka teks tersebut miring. Begitu juga jika kita ingin membuat teks tersebut garis bawah, maka pertama-tama kita harus memblok teks tersebut, kemudian tekan tombol underline. Kita juga bisa mengubah nama huruf atau jenis huruf. Misalnya di sini saya memilih huruf impact atau Bokman Old Style, maka teksnya akan berubah seperti jenis huruf yang kita pilih. Setelah itu kita juga bisa memperbesar ukuran teks di sini. Misalnya saya memperbesar ukuran 18. Cara pintasnya kita bisa mengklik menu ini, menu shrink font untuk memperkecil, dan menu grow font untuk memperbesar. Di sini juga kita bisa mewarnai huruf. Misalnya saya ingin mewarnai dengan warna biru. Baik, selanjutnya saya akan mencontohkan cara memformat paragraf. Jadi contohnya teks atau paragraf yang telah saya tulis adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang tampil di sini, paragraf yang ada ini posisinya yaitu ada pada teks rata kiri. Jika kita ingin membuatnya rata tengah, maka pertama-tama yaitu dengan cara memblok, kemudian menekan simbol rata tengah, tombol rata tengah. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Dan jika kita ingin membuatnya rata kanan, maka hal yang sama juga dilakukan. Setelah itu mengklik ikon rata kanan. Dan jika kita ingin membuat rata kiri kanan, maka kita memilih ikon justify seperti ini. Setelah itu, salah satu menu yang paling sering digunakan di menu home di sini yaitu penomoran. Baik, jika kita ingin melakukan penomoran, maka kita langsung saja klik pada numbering, maka nomor 1 akan muncul. Setelah itu kita akan menulis contoh kalimat atau contoh kata laptop, tekan enter, maka nomor 2 secara otomatis akan muncul. Dan seterusnya. Hal ini juga berlaku pada bulleting. Jadi jika kita ingin membuat bullet, langsung saya tekan ikonnya, enter, maka akan muncul lagi. Dan seterusnya. Oke, yang terakhir di sini kita juga dapat mengganti kata yang ada seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu misalnya di sini saya ingin menggantikan kata Togorebo. Oke, untuk itu saya masuk pada menu replace, saya tekan menu replace pada bagian kanan atas, find what, kata yang ingin kita ganti apa. Di sini saya menulis Togorebo. Saya menggantinya dengan kata Marasai. Setelah itu saya menekan tombol replace. Maka secara otomatis akan muncul peringatan bahwa kata telah diganti. Maka secara otomatis kata Togorebo tadi yang ada di sini telah terganti dengan kata Marasai.